Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mazia Bilqis, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 7, akan menyampaikan mutiara nasihat dari Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi'a. Al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi, wal qur'anu gharibun fi jawfil fasiqin, wal mar'atul muslimatu salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi, war rajulul muslimu as-salihu gharibun fi yadil mar'ati radiyatin sayyi'atil khuluqi, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Mutiara nasihat pertama dari Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Durratun Nasihin menerangkan tentang ada 6 hal yang asing atau aneh tapi nyata. Sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi'a. Ada 6 perkara yang mana hal itu asing atau aneh. Hal itu asing, aneh, tapi adanya nyata. Apa itu yang 6? Yang pertama, al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Al-masjidu, yang pertama itu masjid. Masjid gharibun, yang asing, yaitu fi ma baina qaumin la yusalluna. Masjid itu dikatakan aneh jika dibangun di tengah masyarakat yang mana di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada yang suka sholat jamaah, jarang itu. Ya, jadi masjid itu terlihat aneh ketika dibangun di tengah masyarakat yang penduduknya yang di dalamnya jarang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu wal mushafu gharibun fi manzili qaulin la yaqra'una fihi. Yang kedua yaitu mushaf yang aneh itu jika berada di dalam rumah orang yang tidak suka membacanya. Jadi Quran numpuk di rumah. Tapi kita tahu kalau misalkan di dalam rumahnya itu jarang sekali yang membaca Al-Quran. Jadi Quran itu sudah tidak ada gunanya. Jadi aneh ketika Al-Quran berada di rumah yang mana penduduknya jarang membaca Al-Quran. Jadi marilah jangan sampai membuat Al-Quran itu beralih fungsi sebagai pajangan. Jadi kita baca setiap harinya. Ya walaupun hanya 1 lembar atau setengah lembar saja, itu harus kita lakukan sehingga ada manfaat tersendiri dalamnya. Yang ketiga yaitu wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqin. Apa itu? Al-Quran itu aneh apabila dipelihara di dalam hati orang yang fasik. Ya, tadi mushaf. Ya, mushaf itu lembarannya, Al-Quran sama. Yang ketiga itu Al-Quran dikatakan aneh apabila dipelihara di dalam hati orang yang fasik. Dia penghafal Al-Quran atau dia pengamal Al-Quran tetapi hatinya fasik. Fasik itu apa? Fasik itu kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Itu fasik. Fasik itu melakukan dosa kecil tapi secara terus menerus. Itu aneh. Itu. Dia penghafal Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran tapi dia fasik. Nah, itu fungsi Al-Qurannya sudah berubah. Maka dari itu ketika kita beramal, ketika kita mengamalkan Al-Quran atau ketika kita di hati kita ada Al-Quran, maka gunakan apa yang sudah kita dapat, kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari sehingga ada manfaat di dalamnya, sehingga berkah ilmunya.
Sehingga Al-Quran pun tidak aneh ketika berada di hati kita. Gitu. Bukan orang yang fasik. Amin Allahumma amin. Yang keempat yaitu wal mar'atul muslimatu as-salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin syayyi'il khuluqi, yaitu perempuan Islam yang solihah itu aneh. Wanita solihah itu aneh, dikatakan aneh apabila dia berada di bawah naungan seorang laki-laki yang zalim, seorang suami yang zalim, yang akhlaknya buruk. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi wanita ya itu cerminan diri wanita solehah ya untuk laki-laki yang soleh. Itu pun sebaliknya. Maka aneh ketika wanita solihah, mar'atus solihah, istri yang solihah itu di bawah naungan laki-laki yang akhlaknya buruk, laki-laki yang zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya yang kelima yaitu ar-rajulu al-muslimu as-salihu gharibun fi yadil mar'ati radiyatin sayyi'atil khuluqi, yaitu laki-laki muslim atau laki-laki yang solih itu aneh, dikatakan aneh apabila apa? Ketika ia berada di bawah naungan atau di bawah kekuasaan perempuan yang hina, yang berakhlak buruk. Ini laki-lakinya soleh, muslim, rajin beribadah di bawah naungan, di bawah kekuasaan perempuan yang tidak tahu diri istilahnya, atau hina, atau dia semena-mena pada suaminya. Aneh. Maka kita coba memperbaiki diri agar bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kadar keimanan kita. Itu. Yang keenam, yang terakhir yaitu ada wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih, yaitu orang yang alim itu dikatakan aneh, ajaib apabila dia berada di tengah-tengah kaum yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Aneh. Maka jadilah warga atau jadilah masyarakat yang bisa menerima nasihat, yang bisa ditegur, yang bisa diberi masukan, gitu. Ya bisa diceramahi, bisa diajak ke majelis, gitu. Ini aneh kalau misalkan satu orang alim tapi berada di lingkungan yang mana masyarakatnya tidak mau mendengarkan nasihatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.